Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama kami ucapkan alhamdulillah kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kedua kami ucapkan alhamdulillah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kami ucapkan alhamdulillah dengan berkat rahmat Allah kita diberi hidayah iman, Islam dan kesehatan dan kesempatan. Semoga Allah Ta'ala selalu melimpahkan keridhaan kepada kita sekalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Telah disebutkan di dalam 8 kesahihan sanggup cinta tanah air Indonesia bagi murid-murid Hidayah warga negara Indonesia. Bagi murid-murid Hidayah di luar negeri Indonesia juga sanggup cinta tanah airnya masing-masing. Karena cinta tanah air itu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah telah memberikan cinta, memberikan contoh cinta kepada umatnya. Di antaranya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pindah dari Makkah ke Madinah, di Madinah Rasulullah mengunjungi sebuah gunung besar namanya Jabal Uhud. Di Madinah, Jabal Uhud di Madinah. Ketika sampai ke bukit Uhud, Rasul bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhudun jabalun
yuhibbuna wa nuhibbu. Artinya Uhudun, gunung Uhudun jabal. Uhudun itu gunung. Yuhibbuna, mereka cinta kepada kita. Wa nuhibbu, dan kita cinta kepada mereka. Jabalun, Uhudun jabalun. Yuhibbuna, Uhud itu gunung. Yuhibbuna, mereka cinta kepada kita. Wa nuhibbu, dan kita cinta kepadanya. Sabda Rasul yang singkat itu maknanya sangat mendalam. Itu sabda yang dikatakan tajassudi makna di jasad. Pertama, gunung Uhud itu artinya persatuan. Kalau satu persatuan namanya ahad. Tapi kalau banyak persatuannya satu-satu namanya Uhud. Kemudian Uhud itu sebuah gunung besar di Madinah. Batunya berupa merah kemerahan. Merah kemerahan. Dan di bawah gunung Uhud, di permukaan, di hadapan itu tempat makomnya semua syuhada di Madinah. Makomnya semua orang Islam yang mati membela agama Islam waktu perang Uhud di Madinah. Gunungnya berupa merah kemerahan, dan di bawahnya makomnya orang-orang suci, syuhada. Syuhada itu mati keadaan suci, tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan karena suci. Dan dari situlah Rasul membuat bendera Rasulullah. Benderanya Rasulullah itu sang merah dan putih. Jadi bendera aslinya Rasulullah itu merah putih, bukan seperti sekarang ini yang ditulis
La ilaha illallah Muhammad Rasul gambarnya pedang, itu bukan benderanya Rasulullah, itu benderanya kerajaan Saudi yang menyampaikan ajaran Islam dengan kekerasan, dilambangkan pedang. Jadi jangan salah paham, itu bukan benderanya Rasulullah, benderanya Saudi Arabia. Jika kayak itu bendera Rasulullah, dusta. Tidak. Benderanya Rasul itu merah dan yang kita sajud makna gunung Uhud. Mengapa Rasul mengambil tajasud makna bendera Rasulullah asli merah putih? Merah itu lambangnya sifat berani, bukan beraninya taat seperti beraninya macan, bukan berani karena ujian, karena dihujat orang, bukan berani karena kepepet, tapi berani karena putih, suci, benar. Maknanya putih, suci, benar. Jadi melambangkan berani karena benar, bukan berani ngawur. Dari situ semua nabi berani. Tidak ada nabi yang pengecut, tidak ada nabi yang licik, tidak ada yang nabi pendusta, tapi semua nabi berani dan suci. Semua nabi itu suci. Maka dimaknakan semua nabi itu berani dan suci, jadi merah dan putih. Makanya mayoritas umat Islam Indonesia, negaranya, benderanya sang merah putih, bukan merah putih, tapi sang merah putih. Mengapa sih dimana sang dalam Undang-Undang Dasar 45 bab 15 36 bendera negara dihala sang merah putih. Sang itu makna penghormatan. Kalimat penghormatan itu sang, jang, hang, yang, itu kalimat penghormatan. Jadi kalau itu bendera itu bendera sang merah putih, penghormatan. Apa yang dihormati? Bukan menghormati warna merah, bukan menghormati warna putih, bukan menghormati kainnya, bukan
bukan menghormati tiangnya, tapi yang dihormati itu apa-apa yang di belakang bendera merah putih, itu yang dihormati. Jangan seperti ahli zahir al-fiqh menghormati bendera syirik katanya. Itu karena tidak ngerti masalah tauhid. Jadi yang dihormati itu menghormati sang merah putih itu menghormati apa-apa yang di belakang sang merah putih. Apa juga yang di belakang itu negara. Bagi Indonesia, negara Kesatuan Republik Indonesia itulah di belakang bendera yang merah putih, itu yang dihormati. Ketika negara kita baru berusia 3 bulan, baru berdiri 3 bulan, dapat penghinaan besar. Siapa yang menghina itu? Yang menghina itu Belanda. Mengapa berani penghinaan terhadap negara kita? Karena di belakang Belanda itu ada raksasa dunia, yaitu sekutu. Bukan berani kena senjata, karena sekutu datang. Setelah Jepang kalah dengan sekutu, termasuk Jepang Indonesia, sekutu datang Indonesia bersama-sama tentara Belanda yang mengungsi ke Australia. Tugasnya sekutu datang ke Indonesia menuju ke Jepang. Tugasnya melucuti senjata-senjata Jepang dan memulangkan orang-orang kulit putih yang ditawan oleh Jepang waktu itu tugasnya. Tapi hakikatnya bukan itu, akan mengembalikan Belanda jajah lagi ke Indonesia. Buktinya waktu datang Surabaya, bendera sang merah putih diturunkan oleh Belanda. Diturunkan oleh Belanda. Itu penghinaan besar. Berarti penghinaan terhadap negara Kesatuan Republik. Bukan penghinaan terhadap warna merah dan putih. Penghinaan terhadap negara, karena itu bendera negara. Kemudian pemuda-pemuda Indonesia yang masih utuh jati dirinya tidak robek, naik ke hotel Mojokerto, bendera Belanda diturunkan robek-robek birunya, karena itu mengaruh biru. Dari situ awal kata, kemudian sekutu mengancam, menggertak orang-orang Indonesia kalau tidak menyerahkan senjata-senjata yang mereka rampas dari Jepang, Surabaya akan dilumatkan dari udara, dari laut, dan dari darat. Ancaman diberi waktu sampai tanggal 10 November. Bagaimana sikapnya orang Indonesia yang masih lemah waktu itu?
dan belum berpengetahuan perang. Apa jawaban? Jawaban hanya bisa satu kalimat, Allahu Akbar. Kemudian betul ada 50 pesawat membawa bom menghujani Surabaya, kemudian rudal dari laut, kemudian di kerajaan tank-tank dari apa mundur, apa menyerah? Tidak menyerah, tidak menyerah. Tetap tidak gagal total sekutu. Padahal raksa dunia tidak ada tandingan dengan Indonesia. Jadi Indonesia waktu perang 10 November itu bukan lawan Jepang, bukan lawan Belanda, lawan sekutu yakni Inggris. Akhirnya jenderalnya sekutu yang selama perang dunia kedua tidak ada yang kalah, tapi mati jenderal Malabi di Indonesia, di Surabaya. Itu adalah takdir Allah. Begitulah asal sebabnya penghinaan terhadap negara Indonesia, benderanya dirobek-robek dulu. Di situ timbul keajaiban bisa menggagalkan sekutu. Akhirnya sampai akhir pun Belanda tidak bisa kembali menjajah sampai sekarang ini. Itulah karena kecintaan terhadap kecintaannya orang-orang Indonesia, khususnya Surabaya, terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu namanya cinta yang sejati, bukan cinta palsu, tapi cinta. Itulah sebabnya saya mencontoh Rasulullah dan mencontoh diri kita sendiri, maka kita syukur kepada Allah, syukur kepada Indonesia karena perkembangan rekonsiliasi ini sampai sekarang ini di dunia hanya ada di Indonesia. Jadi kita syukur kepada Allah, syukur kepada Indonesia, cinta kepada Indonesia, rekonsiliasi sampai maju hanya ada di negeri Indonesia. Jadi sekarang pusat rekonsiliasi di negara lain tidak ada, yang ada hanya di Indonesia. Adanya santunan nasional seperti baru-baru itu pun jarang mewujudkan cinta tanah air kepada Indonesia. Mohon syafaat kepada Rasul supaya Indonesia selamat. Begitu pula tiap-tiap tanggal 17 kita mengadakan santunan nasional rumah menurut kemampuan kita. Sedekah rumah sampai ada yang biaya 100 juta kita persembahkan kepada bangsa ini. Itu pun pembuktian cinta warga rekonsiliasi kepada tanah air. Begitu pula sampai kendaraan tetap cinta tanah air, dijadikan lambang-lambang, dijadikan pintu gerbang tidak yaitu 8 kesanggupan. Jadi semuanya itu sedekah,
dan silaturahmi, semuanya itu membuktikan jangan sampai kita cinta palsu, cinta dusta, tapi kita cinta fakta. Kalau kita betul-betul cinta kepada tanah air Indonesia, dan cinta kepada tanah air Indonesia itu adalah perintah wajib, bukan perintah sunnah, perintah wajib dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu semua warga Thariqah Siddiqiyah yang ada di Indonesia wajib, bukan sunnah, wajib cinta tanah air Indonesia. Dan sebagai lagi akan saya buktikan, saya akan mendirikan pesantren yang namanya pesantren Jati Diri Banda agar seluruh Indonesia untuk melengkapi hubbul waton minal iman. Jadi maka saya perlu mengingat dan al-Quran ini. Apakah ada monumen hubbul waton minal iman atau tidak? Saya lihat diingatkan jangan al-Quran. Dan ada lagi nanti akan kita lengkapi pendidikan pesantren Jati Diri bangsa Indonesia merajut perdamaian Nusantara. Semoga Allah Ta'ala meridhai apa yang kita amalkan ini, termasuk bagian amal Thariqah Siddiqiyah. Sekian yang perlu saya sampaikan, semoga jadi perhatian. Walaupun karena kecintaan saya belum bisa jalan, masih di atas roda, tapi semangatnya seperti pemuda. Jadi saya semua amat karena melihat semangat warga daerah-daerah. Pacitan ini kalau dulu kalau ada pegawai negeri dipindah ke Pacitan, namanya katanya dibuang. Jadi daerah yang